Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 88, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Lucy, berhenti menyombongkan diri. Bagaimana kamu bisa tahu siapa pangeran piano kecil itu? Ya, saya mendengar banyak wanita muda dari orang kaya, setelah menghabiskan banyak uang untuk membeli piano, informasi pangeran piano tidak akan berfungsi. Di mana kamu bisa mengetahuinya? Menurut pendapat saya, pangeran piano itu adalah Lukas. Jangan cemburu pada Siska. Sekarang Siska memang ada di kelas kita. Hal yang paling tidak membahagiakan adalah kamu tidak mau mengakuinya. Mendengar teman-teman sekelasnya berbicara sendiri, Siska merasa lega jika masalah ini terungkap. Itu sangat memalukan, tetapi untungnya tidak ada yang mau mempercayai Lucy. Lucy, mengapa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri? Jika kamu ingin menjaga Kauri, kamu harus melihat siapa kamu, dan kamu telah menjadi anjing bagi Kauri selama bertahun-tahun. Apakah kamu mendapat manfaat? Lebih baik kamu menjadi anjing untukku. Benar. Semua kosmetik merek terkenal di rumahku dapat diberikan kepadamu, kata Siska sambil tersenyum. Siska, Lucy sudah aku anggap saudara perempuanku, jangan bicara omong kosong. Kauri berdiri dengan marah. Siska sebenarnya menggambarkan Lucy sebagai seekor anjing, yang tidak bisa Kauri terima. Kauri, kamu saudari bodoh dan tidak berkicau sendiri. Kamu harus mengatakan bahwa Lukas bukan pangeran piano. Bisakah kamu menyalahkanku? Kata Siska. Tentu saja dia bukan pangeran piano. Kauri melirik Lukas, lalu berbalik dan menunjuk Ariel. Berkata, dia. Hahaha. Seketika Siska tertawa sangat keras sehingga dia buru-buru berkata, maafkan aku tidak bisa tidak kehilangan sikapku, tetapi kata-katamu benar-benar lucu, keluargamu. Si pengecut itu adalah pangeran piano. Hahaha. Aku akan tertawa lebih lama lagi. Ya, kalau tidak, kami tidak akan melihatmu lagi tahun depan, mengapa repot-repot? Jika dia adalah pangeran piano, aku ingin reinkarnasi kembali. Kauri memandang Ariel dan sepertinya mengatakan bahwa sudah waktunya bagimu untuk tampil di atas panggung. Ariel secara alami tidak akan menolak permintaan Kauri dan berjalan menuju panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan pegang itu. Jika piano rusak, kamu tidak mampu membelinya, kata Siska, menatap Ariel dengan jijik. Ketika Ariel melangkah ke atas panggung dan duduk di depan piano, tawa di aula berangsur-angsur mereda. Meskipun dia belum mulai bermain piano, punggung dan profilnya hampir persis sama dengan yang ada di video, dan kontras antara dia dan Lukas bahkan lebih jelas. Teman-teman sekelas perempuan membuang senyum mereka. Bingung, apa yang dikatakan Kauri itu benar? Apakah Ariel pangeran piano yang sebenarnya? Tekan piano dengan kedua tangan, ikuti catatan pertama dari ujung jari melayang, dan melodi bernada tinggi bergema di aula, mengguncang hati semua orang. Bermain lebih lancar daripada Lukas, ritme lebih canggih, dan aksi balik saat bermain persis sama dengan video. Ini pangeran piano, siapa itu? Ekspresi Siska seperti makan kotoran. Dia ingin menggunakan benda ini untuk menunjukkan kehebatan Lukas, tetapi dia tidak menyangka bahwa pangeran piano kecil yang sebenarnya akan berubah menjadi Ariel, bajingan terkenal, yang kini telah dibongkar di tempat Siska merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya. Di akhir lagu, semua orang tenggelam dalam suara piano, dan butuh waktu lama untuk pulih. Sekarang kamu tahu siapa pangeran piano itu. Lucy menghela nafas kasar, dengan sengaja menaikkan volume suaranya sendiri. Teman sekelas perempuan itu tidak berani berbicara, lagi pula,
mereka telah menertawakan Lucy dan Ariel sebelumnya. Siska, apakah wajahmu sakit? Lucy tersenyum dan menoleh, menatap Siska dan bertanya. Siska mengepalkan tangannya dengan kebencian. Mengetahui cara ini, Lukas tidak perlu berpura-pura menjadi pangeran piano. Ferrari itu sudah cukup untuk membuat mereka iri. Sebaliknya, dia tidak bisa turun dari panggung sekarang. Kamu seperti, siapa yang tahu apakah dia benar atau dia juga berpura-pura? Kata Siska, berpura-pura. Lucy tertawa dan berkata, jadi, kamu mengakui bahwa Lukas berpura-pura. Untuk apa kamu melakukan ini? Sulit untuk menikmati kecemburuan teman sekelasmu. Ini benar-benar tingkat rendah. Kamu, Siska mengertakkan gigi dan menunjuk Lucy. Siapa kamu? Aku terlalu malas untuk mengenalmu, kamu wanita yang sia-sia membuatku muak. Setelah Lucy selesai berbicara, dia menarik Kaori kembali ke posisinya. Siska sangat marah sehingga semua rambutnya berdiri. Dia tidak pernah merasa malu dengan teman sekelas sebelumnya, dan Lucy berani mempermalukannya. Istriku, jangan marah padanya. Aku akan menemukan beberapa orang dari pamanku. Biarkan dia berlutut dan meminta maaf padamu hari ini, kata Lukas. Siska menghela nafas, seringai muncul di wajahnya dan berkata, aku ingin dia kehilangan muka, bersama Kaori dan bajingan itu. Lukas tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu tahu siapa pamanku kan? Ketiga orang ini pasti mengalami kesulitan hari ini. Setelah Lukas meninggalkan aula, dia langsung pergi ke kantor Harry. Harry berusia 40-an tahun, dengan ciri khas kepala botak. Orang-orang yang mengenalnya akan memanggilnya Tuan Harry. Tentu saja, nama ini bukan sesuatu yang orang biasa berani panggil dengan santai. Harry memiliki sedikit pengaruh di Bandung, tetapi yang lebih baik adalah dia memiliki banyak kontak dan semua pihak memiliki koneksi. Mereka yang memprovokasi dia biasanya tidak berakhir dengan baik. Kebangkitan Taman 2 tahun lalu dan runtuhnya rantai industri berikutnya memiliki hubungan dekat dengan Harry. Paman. Setelah Lukas datang ke kantor, si seksi berjongkok di bawah meja sekretaris itu bangkit dan pergi. Hal-hal baik hancur, dan Harry tidak marah. Dia menghargai Lukas, bukan hanya keponakannya, tetapi juga ingin Lukas mengambil alih kelasnya di masa depan, karena dia tidak mempunyai keturunan, jadi dia menganggap Lukas sebagai putranya sendiri. Kamu bocah, kamu tahu datang menemuiku, kata Harry sambil tersenyum. Paman, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak datang menemuimu ketika aku datang ke Sunda, kata Lukas. Apakah Siska menyukainya mobilnya? Jika dia menyukainya, berikan saja padanya, kata Harry. Lukas sangat gembira. Awalnya hanya meminjam mobil, tetapi Lukas tidak menyangka akan diberikan kepadanya. Terima kasih paman, Siska sangat menyukai mobilnya. Jika dia tahu, dia akan sangat bahagia. Berbahagialah. Ketika kalian berdua memiliki anak, paman akan memberimu taman buah, kata Harry. Nilai dari kebun buah ini luar biasa, keuntungan bersih per bulannya ratusan ribu. Jika ada kebun buah, mereka tidak perlu pergi bekerja sama sekali. Jadilah penjaga toko setiap hari, dan tidak akan khawatir tentang uang lagi. Lukas awalnya tidak punya rencana dalam hal ini, tetapi setelah Harry berkata demikian, dia berencana untuk pulang malam ini dan melakukan pekerjaan yang baik untuk memiliki anak. Paman, kamu sangat baik padaku, dan paman bahkan lebih baik dari ayahku, kata Lukas sambil tersenyum. Paman tidak memiliki anak, jadi tentu saja aku harus memperlakukanmu sebagai seorang putraku sendiri. Mari kita bicarakan. Aku tahu apa yang kamu cari. Aku mengerti bahwa anakmu tidak pergi ke istana 3 harta karun, pinta Harry. Hehe. Lukas terkekeh. Berkata, paman masih mengenal saya ingin meminjam 2 orang dari paman. Wanita. Harry mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, kawan, bawahanmu. Lukas mengatakan apa yang terjadi di aula sambil menghindari yang serius. Fokus pada bagaimana Lucy membuat Siska malu dan tidak bisa mundur. Setelah Harry mendengar ini,
Ekspresinya sangat marah, dan ia menamparkan sawit di meja, dan mengatakan, orang itu berani mempermalukan keponakan saya dan menantuku, Paman. Mereka tahu kalau Anda adalah paman saya, atau bahkan tidak memberi sedikit wajah, itu sebabnya saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Tidak masalah jika Siska dan saya malu. Kuncinya adalah tidak mempermalukan Anda, kata Lukas. Kamu kembali dulu, dan aku akan memanggil seseorang nanti, kata Harry dengan tenang. Bagus. Setelah Lukas kembali ke aula, biarkan Siska dengan cepat berjalan berkeliling dan bertanya. Bagaimana? Apakah Paman bisa membantu kita? Jauh lebih dari membantumu, bahkan Ferrari diberikan kepadamu, bagaimana bisa membiarkan Paman kami sedang diganggu? Lukas berkata sambil tersenyum. Siska tersenyum dingin, memandang Kauri dan mereka bertiga, dan berkata, biarkan kamu menyinggung saya. Ketika pamanku maju, Kian hanya menunggu untuk berlutut dan memohon belas kasihan, seperti anjing, dan tidak lihat siapa tuannya. Wanita yang tidak perlu di rumah, pemborosan yang keras kepala, berani memprovokasi saya. Bersambung.